Di malam hari ini kami datang membawa pujian dan ucapan syukur atas kebaikan yang kami rasakan, anugerah yang tidak pernah habis, penyertaan yang selalu nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami bawa pujian kepadamu, ucapan syukur yang terbaik, nyanyian yang baru yang keluar dari hati kami. Biar nama Tuhan disenangkan, nama Tuhan diberkati lewat pujian dan penyembahan kami. Kami serahkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita berkata, amin. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Oh, hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karyamu sempurna, ajaib dan
kasih-Mu terindah selamanya. Sungguh kasih dan penyertaan-Mu selalu kami rasakan dalam hidup kami. Mari angkat suara kita menyembah Bapak Ibu Saudaraku. Di malam hari ini mari kita berikan pujian yang terbaik, ucapan syukur yang mengalir dari dalam hati kita, nyanyian baru yang keluar dari hati kita kepada Tuhan. Sungguh kasih-Mu nyata sepanjang tahun ini ya Tuhan. Oh, Kau ku sembah, Kau menyertai jalanku, Kau menopang langkahku Tuhan. Haleluya. Betapa kami melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, Bapa yang selalu mengasihi setiap kami. Kebaikan yang kami rasakan, kasih setia yang selalu kami rasakan, itu kami tahu bukti kasih Tuhan dalam hidup kami. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah. Katakan karya-Mu sempurna. Karya-Mu sempurna, Engkau ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepada kami. Angkat tangan kami. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Mari bersama-sama kita katakan, karya-Mu sempurna, oh Kau ajaib. Buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Sungguh ini hati kami dan pernyataan kami. Karya-Mu sempurna, Kau ajaib. Buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia.
kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah, selamanya. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Oh haleluya, haleluya. Sungguh kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Kami mau bersuka cita karena Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita berkata, amin. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal, anugerahnya kekal selamanya.
selamanya. Oh, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bright morning, when this life is over, I'll fly away to that home on God's celestial shore. I'll fly away, I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Just a few more weary days and then I'll fly away to a land where joy shall never end. I'll fly away, I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away, I'll fly away, oh glory, I'll fly away.
Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Oh, anugerahkan kuasa-Mu mengubah hatiku untuk selalu berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu
dalamku, seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Oh, kerjakan di dalamku sesuai kehendak-Mu. Oh, ku berserah Tuhan, ku berserah. Oh, Yesus, hianalah masyarakat. Kami milik-Mu Tuhan, kami milik-Mu Tuhan. Hianalah masyarakat, hianalah masyarakat. Kami umat kepunyaan-Mu, ku percayakan hidupku hanya kepada-Mu Tuhan, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajar kami berserah, ajar kami percaya. Kami dah tahu Tuhan apa yang ada di depan kami, tetapi satu hal yang kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan yang tepat. Hidup kami milik Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Kami milik-Mu, kami milik-Mu, kami umat kesayangan-Mu. Kami berserah. Bapak Ibu saudaraku, mari setiap kita, baik yang ada di rumah, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, mari percaya kepada Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah dengan hati yang percaya, dengan hati yang percaya, dengan hati yang berserah kepadanya. Berserah, percaya yang terbaik hanya dari Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa di dalam surga, berkatilah pemberitaan firman yang umat-Mu dengar, agar kebenaran ini mengubahkan kami semua, benar-benar memperbarui hidup umat-Mu yang Kau kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera kepada jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Gereja Suara Kebenaran Injil, Nginden, Manyar, Ciputra, Sukomanunggal, dan wilayah sekitarnya yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Aswin. Kiranya damai sejahtera saudara terus melimpah di tengah-tengah suasana pandemi ini. Dan memasuki era dunia yang makin sulit ini, saya sebagai bagian dari hidup saudara, bagian dari GSKI, Nginden, Manyar, dan lain-lain tersebut,
saya ingin mengajak saudara untuk lebih sungguh-sungguh berkemas-kemas. Mungkin kata ini asing di telinga orang-orang Kristen pada umumnya. Karena mereka sudah jauh dari kekristenan yang sejati. Banyak orang Kristen yang sudah kompromi dengan dunia ini, saudaraku. Sudah kompromi. Sehingga, saudaraku, yang terjadi adalah mereka tidak menghayati bahwa dunia ini bukan rumahnya. Tidak menghayati. Orang yang tidak menghayati dunia ini bukan rumahnya, tidak pernah benar-benar berkemas-kemas. Berkemas-kemas artinya mempersiapkan diri. Menghadapi kematiannya, dan setelah kematian menghadapi pengadilan Tuhan. Saudara, mengerikan sekali kalau sampai kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Mengerikan kalau sampai saudara tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Setiap tahun merayakan Natal, tapi ternyata setelah meninggal tidak dikenal oleh Tuhan Yesus. Mengerikan sekali. Jangan saudara anggap remeh hal ini. Jangan main-main, saudaraku. Jangan anggap remeh, saudaraku. Ini masalah besar dalam hidup ini. Masalah yang sangat besar dalam hidup ini. Jangan main-main. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita belajar kebenaran. Kalau kita sekarang ini sudah menjadi anggota GSKI, pilar dari gereja kita yang pertama adalah kesucian hidup. Kekudusan, saudaraku. Kekudusan, kesucian hidup, saudara. Itu hal yang utama. Yang kedua, fokus langit baru, bumi baru. Nah, ini yang saya bicarakan tadi. Memiliki penghayatan dunia bukan rumah kita, dan kita berkemas-kemas pulang ke surga. Dan yang ketiga, kita harus bertanggung jawab. Memaksimalkan semua potensi yang ada pada kita. Kalau kita mau memiliki tubuh yang sehat, panjang umur, harus menjaga pola makan, pola hidup yang baik. Jangan hanya menunggu mujizat. Kita lihat kenyataan banyak orang Kristen, bahkan pendeta yang meninggal dunia karena sakit. Karena tidak menjaga kesehatan, saudara. Kalau saudara mau cukup, bahkan bisa juga lebih dari cukup secara ekonomi, harus bekerja keras, jujur, bersosialisasi dengan baik, dengan sesama saudaraku sekalian. Nah, ini hal yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan ya, tanggung jawab. Kalau kita ingin anak-anak kita tidak nakal, bukan hanya didoakan, tapi juga dibimbing dan diberi teladan hidup. Ya, diberi contoh teladan hidup. Teladan hidup yang baik, yang standarnya adalah standar Tuhan Yesus. Menghadirkan suasana surga dalam rumah tangga, itu memiliki pengaruh yang kuat. Walaupun sekarang mungkin kelihatannya tidak nampak pengaruh itu, tetapi
akan menggores di hati anak-anak kita. Dan itu tanggung jawab, memaksimalkan potensi. Ini pilar-pilar penting gereja kita, saudaraku. Percaya bahwa successful, keberhasilan, kesuksesan hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Jika ada jikanya, kita memenuhi bagian kita. Dan keberhasilan kita tidak boleh hanya diukur dengan berkat-berkat jasmani atau materi, saudara. Nah, dalam suasana Natal ini, saya mengingatkan saudara untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar suatu hari berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat kisah Natal, ada banyak pihak yang mendengar berita Natal. Ada banyak pihak yang mendengar berita Natal. Raja Herodes, ia melihat atau ia mendengar berita itu. Dia langsung berhadapan dengan orang Majus dari timur. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan, dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Matius pasal 2 ayat yang ke-7. Jadi Herodes dengan kecerdikan dan kecerdasannya mau tahu apa benar ada raja Mesias juru selamat yang diurapi telah dilahirkan, telah datang. Dan orang-orang Majus ini memang ahli dalam perbintangan, di mana bintang-bintang itu memberi isyarat, memberi signal, memberi pesan adanya sesuatu yang luar biasa terjadi. Raja Herodes menyuruh orang-orang Majus ini untuk menemukan raja itu. Tetapi maksud Herodes bukan mau menyembah, tetapi dia mau membunuh raja itu. Karena Herodes sendiri bukan orang Yahudi, saudara. Dia orang Edom. Ya tentu orang-orang Yahudi ingin memiliki raja orang Yahudi sendiri. Dan tentunya mereka menginginkan keturunan Daud menjadi raja Israel secara duniawi, secara harfiah. Nah ini, saudara, raja ini merasa tersaingi. Dia merasa membahayakan bagi kelangsungan tahtanya. Kelangsungan tahta yang tentu ia ingin wariskan kepada anak cucu keturunannya. Maka dia berusaha untuk menemukan raja yang baru dilahirkan itu. Dan tentu dia mau membunuh dengan diam-diam. Ya. Nah, kemudian hari setelah ternyata orang Majus ini tidak kembali lewat jalan yang semula dia lewati, artinya dia tidak memberi laporan kepada Herodes, dia bunuh semua anak-anak di bawah umur 2 tahun. Terang-terangan sudah. Kalau bisa tidak terang-terangan supaya orang Yahudi tidak murka karena mereka sedang menantikan raja orang Yahudi. Herodes juga bertanya kepada ahli-ahli kitab. Ya. Dia juga bertanya. Dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat. Tentu mereka ahli-ahli kitab. Dan menunjukkan dengan tepat di mana Mesias akan dilahirkan. Yang mereka nantikan sebagai raja itu. Bethlehem. Tetapi ironis sekali, saudara. Imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi ini berkepentingan terhadap lahirnya Mesias. Herannya, mereka tidak mau pergi ke Bethlehem dan mencari tahu. Nah ini disebabkan bisa saja karena mereka takut.
takut terhadap orang-orang, takut terhadap Raja Herodes. Sebab mereka harus menunjukkan ketaatannya kepada Raja Herodes yang ditaruh oleh Kekaisaran Roma merintah atas mereka. Jika mereka pergi ke Bethlehem, mencari tahu di mana Mesias itu dilahirkan, bisa dianggap sebagai bentuk pemberontakan. Ya, saudara. Mereka tidak mencari. Mereka tidak mencari. Karena takut. Mereka memelihara nyawa. Kalau Herodes memelihara tahta, menjaga tahta, orang-orang Yahudi yang adalah tokoh-tokoh agamanya ini, ya saudara, imam, kepala, dan ahli Taurat, menjaga nyawa, hidup mereka. Nah, kelompok besar yang mendengar kelahiran Mesias itu penduduk Yerusalem. Ya. Alkitab mencatat mereka itu datang ke Yerusalem dan gemparlah orang-orang Yerusalem. Gemparlah penduduk Yerusalem. Alkitab katakan terkejutlah Herodes beserta dengan seluruh Yerusalem. Gempar jadi buah bibir, hanya buah bibir saja. Tetapi penduduk Yerusalem tidak berusaha mencari tahu juga. Tidak mengikuti jejak orang Majus. Bisa saja kalau mereka memang betul-betul membutuhkan raja itu, mereka akan membuntuti orang-orang Majus untuk menemukan di mana raja orang Yahudi itu dilahirkan. Dan yang paling tragis itu penduduk Bethlehem sendiri. Mereka menjadi tuan rumah. Mereka dihadiri oleh raja di atas segala raja yang lahir di Bethlehem. Tapi mereka tidak menyadari itu. Saudaraku sekalian, ini pihak-pihak yang mendengar berita tentang kelahiran Mesias, tentang kelahiran Juru Selamat. Tetapi mereka tidak menemukan bayi itu. Yang menemukan justru orang Majus. Saudara, Herodes tidak mau kehilangan tahtanya. Nah, ini sebenarnya menjadi gambaran dari kehidupan orang-orang Kristen yang tidak memberikan tahta hatinya untuk Tuhan. Ya, agar Tuhan berkuasa atas hidupnya. Imam, kepala, dan ahli Taurat, mereka lebih nyaman dengan kehidupan di bumi ini, kedudukannya, daripada mereka mencari bayi itu dan bisa celaka. Mereka memelihara nyawa. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak rela kehilangan nyawa di bumi ini, kamu tidak memperoleh nyawa nanti. Tetapi kalau kamu kehilangan nyawa di bumi ini, kamu akan memperoleh nyawa, memperoleh kehidupan. Ya, sebenarnya kita ini harus memilih kehidupan mana yang membuat kita benar-benar terobsesi. Kehidupan di bumi ini atau kehidupan yang akan datang. Menerima Yesus berarti kita menerima kehidupan yang akan datang. Makanya sementara kita hidup di dunia ini, kita tidak boleh terjebak dengan kesenangan-kesenangan dunia. Nah, sekarang tinggal saudara memilih. Kalau saudara sudah terlalu lama hidup dengan cara anak-anak dunia, hidup dalam kewajaran, ya sulit menerima apa yang saya katakan ini. Saudara anggap saya ini terlalu fanatik atau terlalu ekstrim. Padahal standarnya adalah, saudaraku, kita ini standarnya ya harus benar-benar rela kehilangan kesenangan dunia
Kita bisa memiliki rumah, mobil, bisa wisata dengan keluarga, jalan-jalan, tidak salah. Tapi hati kita tidak terikat di situ. Kita malah lebih bisa menikmati semua itu kalau kita tidak terikat, saudara. Ya. Jangan seperti penduduk Yerusalem yang ya gempar sesaat saja, gempar-gempar sesaat saja. Setelah itu mereka balik kepada rutinitas. Banyak orang Kristen yang waktu Natal gempar merayakan Natal. Heboh, rame-rame. Setelah bulan Desember berlalu atau lewat, masuk bulan Januari, udah. Semua juga kembali seperti semula. Nah, ini orang-orang yang gempar sesaat. Mereka tidak menemukan Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, penduduk Bethlehem, waduh, apalagi tuan rumah. Ini orang-orang Kristen yang memiliki kesempatan melayani Tuhan, ada di lingkungan gereja. Wow, ini sebenarnya berpotensi untuk bisa mengalami Tuhan, lebih banyak memiliki Tuhan. Ya, tetapi karena lebih memperhatikan atau lebih memperhatikan masalah kehidupannya, sehingga ia tidak memperhatikan berkat besar yang dimilikinya, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan kerajaannya. Ada di lingkungan gereja, di lingkungan pelayanan, tetapi ternyata tidak benar-benar memiliki Tuhan. Nah, sama seperti Yudas, ada di lingkungan pelayanan, tapi fokusnya ke uang. Nah, kita melihat orang Majus yang datang dari timur. Pasti orang Majus ini mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, saudaraku. Dan nyawa. Bukan tidak mungkin di perjalanan ada perampok-perampok padang pasir atau perampok-perampok yang bisa mencelakai mereka. Tapi mereka mempertaruhkan itu. Ini bangsawan, saudara. Orang Majus ini kelompok bangsawan, orang cerdik cendekiawan, tidak main-main, saudara. Nah, kalau kita membaca Alkitab di Matius pasal 2 itu, saudara, ya. Ketika orang-orang Majus melihat bintang itu, ya, Matius 2 ayat yang ke-10, sangat bersukacitalah mereka. Mereka tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka, orang-orang Majus, ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Wah, yakin bahwa ini raja loh. Saudara, mereka bukan orang Yahudi. Mereka masuk ke rumah orang Yahudi. Dan tentu saja Maria Yusuf bukan orang kaya, bukan punya kastil atau sebuah istana kecil atau istana besar, apalagi enggak, rumah sederhana. Jangan-jangan sangat sederhana. Tapi mereka sujud menyembah. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Wow. Ini luar biasa, saudaraku. Ini luar biasa. Ini yang harus kita contoh. Ya, saudaraku, ini yang harus kita contoh. Kata menyembah itu harus kita perhatikan dengan serius, saudaraku. Ya. Matius pasal 2 ayat 11 itu, saudaraku. Mereka menyembah prosekunisan dari kata proskuneo.
Kalau dalam bahasa Inggris kata ini secara etimologi kata itu sendiri berarti meaning to kiss like a dog licking his master's hand. Seperti anjing yang mencium tangan majikannya. Luar biasa, saudaraku. Ini kan luar biasa. Coba, apa enggak luar biasa, saudaraku? Proskuneo itu artinya, dalam bahasa Inggris diartikan sebagai meaning to kiss like a dog licking his master's hand. Jadi seperti anjing yang mencium tangan majikannya. Loh, luar biasa. Coba, saudaraku, siapa sih bayi Yesus itu? Jika dibandingkan dengan orang Majus yang adalah bangsawan, cendekiawan, orang kaya, sedangkan anak Yesus yang masih kanak-kanak itu anak tukang kayu di rumah sederhana. Tetapi orang Majus ini yakin bahwa ini raja. Raja ini. Lalu mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Menurut para penafsir Alkitab, barang-barang ini yang kemudian membiayai kehidupan Yesus. Sebab mereka terseok-seok. Artinya Yusuf, Maria, dan Yesus yang kecil itu terseok-seok. Karena setelah peristiwa itu Herodes memerintahkan algojo-algojonya untuk membunuh anak-anak di Bethlehem di bawah umur 2 tahun. Dan Yusuf dan Maria harus melarikan diri ke Mesir. Ya, di Mesir mau kerja apa, saudara? Sebagai perantau orang baru. Dan pasti mereka perlu modal. Dan ini emas, kemenyan, dan mur ini bisa menjadi modalnya, saudara. Ya. Nah, yang menarik di sini adalah yang pertama keyakinan mereka. Keyakinan mereka bahwa bayi ini, anak ini, maksud saya kanak-kanak ini adalah raja. Tapi bukan hanya mengakui secara lisan dengan kalimat, ya, tetapi memiliki tindakan, dan tindakan itu sujud menyembah. Memberi nilai tinggi, ya, dalam pengertian lain, memberi nilai tinggi. Ini dalam bahasa Ibrani ada kata sakah, ya, memberi nilai tinggi. Sakah itu artinya tunduk. Sakah itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunaninya proskuneo, memberi nilai tinggi. Kepada sesuatu yang engkau hargai, sesuatu yang kau nilai tinggi, engkau tunduk, engkau menyembah. Makanya kalau orang-orang dunia, maksud saya orang-orang yang menghargai kekayaan, itu menyembah. Itu menyembah. Itu proskuneo. Itu proskuneo, saudaraku. Ingat, di Lukas pasal 4 ayat 5-8, Yesus pernah dibawa ke atas dan kita melihat bagaimana Yesus dibujuk untuk menyembah iblis. Dan kalau Yesus mau menyembah iblis, dunia diberikan kepadanya. Kepada Yesus. Iblis berkata, segala kuasa
Artinya kuasa kekayaan ini di tangannya. Segala sesuatu itu ada dalam kekuasaanku katanya. Kalau kau menyembah aku, kuberikan dunia ini kepadamu. Yesus berkata, kamu harus proskuneo. Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Ya, saudaraku. Ini hal penting sekali dalam hidup kita. Orang yang memberi nilai tinggi materi, kekayaan, itu menyembah. Menyembah materi itu. Sama dengan menyembah iblis. Nah, saya juga sebagai pendeta bertahun-tahun melewati keadaan seperti itu dulu, saudara. Walaupun saya bukan pendeta yang memiliki perbuatan amoral atau pendeta yang egois, lumayan saya membantu pekerjaan Tuhan sejak muda itu lumayan. Tetapi tetap saya menghargai dunia ini secara berlebihan. Sampai akhirnya saya berubah terus sampai hari ini, ya. Baru saya mengerti. Padahal sebenarnya tahun 1993 atau 4 itu ya, saya sudah diajar Tuhan luar biasa itu. Ya, sudah diajar Tuhan saya. Pernah Tuhan menegur saya mendapat penglihatan ya, dan mimpi ya, penglihatan atau mimpi yang begitu menggetarkan jiwa saya, saudara. Jadi saya melihat lemari yang dalamnya itu baju-baju kotor, tikus, mati, busuk. Lalu suara itu mengatakan, ada suara mengatakan, hatimu itu seperti ini. Wah, saya tidak khotbah selama 3 bulan setelah mendapat peringatan Tuhan itu. Saya tidak berkhotbah selama 3 bulan. Nah, baru saya mengarang lagu atau tercipta lagu. Pulihkan aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Nah ini saudaraku, ya, yang membuat saya berubah. Tapi masih belum berubah juga. Tahun 2001 saya mengalami sakit. Saya harus mengalami pembedahan, seluruh isi perut saya dikeluarkan. Dan kata dokter kepada salah seorang aktivis, sebenarnya bapak ini, maksud saya, sudah sempat lurus kardiagramnya. Sempat lewat. Nah, ya mungkin fenomena itu bisa terjadi pada waktu seseorang ada dalam operasi besar. Tapi yang menarik, saya mimpi juga. Bukan mimpi kali itu, saya betul-betul mengalami semacam alam roh di mana saya bertemu dengan wajah yang ditunjuk. Ini Tuhan, Tuhan Yesus. Tapi wajahnya kenapa kekar banget ya? Saya tubruk kakinya, saya peluk. Karena saya dari muda memang sudah punya satu semacam semboyan gitu. Kerinduan kalau saya ketemu Tuhan nanti aku akan cium kakinya dan aku akan berkata, Tuhan telah kuselesaikan tugasku. Tapi pada waktu saya mau peluk kaki Tuhan Yesus itu, sosok yang dikatakan ini Yesus itu, lalu sosok itu berkata, oh melayani aku bukan begini Eras, tapi begini. Bukan begini, tapi begini. Apa ini? Nah, sampai kemudian saya kembali ke tubuh saya sadar maksudnya. Tapi ya tentu sudah banyak selang-selang di tubuh saya ya. Alat-alat medis itu. Dan itu saya pahami baru tahun 2007, 2008, 2009.
Seiring dengan saya menemukan kebenaran mengenai corpus delicti, hidup saya diubah. Harus menjadi seperti Yesus. Kita kalau tidak kehilangan nyawa, masih punya kesenangan, tidak bisa kita memiliki dia. Karena orang tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, saudara. Tata hati kita kalau benar-benar kita berikan kepada Tuhan Yesus, itu berarti hidup kita dikuasai oleh Tuhan, bukan oleh kita sendiri, saudara. Ya, bukan. Oleh Tuhan. Jangan takut kehilangan kesenangan dunia seperti imam kepala dan ahli Taurat itu. Mau menerima Yesus, memiliki kerajaannya itu memang harus barter. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 7-9. Aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Itu baru. Nah, kerajaan surga kan kata yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus seperti orang yang peladang, maksudnya yang menggali berladang ketika dia mencangkul, mengolah tanah, ada harta. Ia menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Yang mahal bukan ladangnya sebenarnya, tapi harta yang terpendam di ladang itu. Yang mahal itu bukan gerejanya, tapi kekayaan di dalam Yesus, di dalam gereja itu. Makanya kalau kekayaan Kristus tidak ditemukan, ya percuma gereja itu. Seperti seorang pedagang yang menemukan mutiara yang berharga, pedagang ini menjual seluruh miliknya untuk dapat memiliki mutiara itu. Ini merusak prinsip ekonomi. Pedagang loh saudara, prinsip ekonominya apa? Mengeluarkan modal seminimal mungkin untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Nah ini merusak. Dia jual seluruh hartanya untuk sebuah mutiara. Nah, ini kan nggak tepat, saudara. Nah, ini dia. Tapi faktanya memang demikian, saudara. Faktanya memang demikian. Ini yang terjadi, saudara, dalam kehidupan banyak orang yang tidak mau menukar kesenangan dunia dengan sukacita di dalam Tuhan Yesus dan kerajaannya. Karena memang tidak ada yang membimbing dengan jelas hal ini. Nah sekarang kita mendapat bimbingan ini. Saudara kalau mau berdoa minta petunjuk Tuhan, Tuhan pasti memimpin. Jangan hanya mengaku Yesus Tuhan, tapi mengakui statusnya saja sebagai Raja. Tapi tidak tunduk, menyembah. Saudara mungkin berkata, wah kami menyembah Pak. Itu kan hanya liturgi fisik. Fisik memang angkat tangan, tunduk, mulut mengucapkan kata-kata penyembahan. Memang saudara. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan saudara lebih menghargai materi, harta lebih dari Tuhan. Dan Anda tidak akan bisa keluar dari irama jiwa seperti itu, atau taste atau cita rasa jiwa seperti itu, kalau saudara tidak berjuang dan bergumul sejak sekarang, sejak dini. Nanti makin tua, makin tidak bisa. Makin tidak bisa. Dan ngerinya makin rusak. Siapapun, jemaat bisa, aktivis bisa, pendeta bisa. Pendeta besar pun juga bisa. Karena tidak melatih meninggalkan percintaan dunia, melatih menyangkal dagingnya. Daging kita itu ada dua itu. Satu kuliner, dua seks. Itu. Menyembah, lalu mempersembahkan emas, kemenyan, dan moral sesuatu yang dia lakukan untuk Tuhan. Nah kira-kira kalau saudara meninggal dunia itu nanti, apakah ada sesuatu yang sudah saudara berikan untuk Tuhan? Ada sesuatu yang Anda sudah persembahkan bagi dia, atau tidak? Coba sekarang kalau saudara periksa diri saudara sendiri. Apakah ada sesuatu yang saudara sudah persembahkan bagi Tuhan? Nah, banyak orang Kristen yang di gerejanya diajar minta berkat, mengalami mujizat, berkat berlimpah-limpah, mengakui Yesus adalah Tuhan, Raja, tapi tidak
memberi nilai tinggi karena hatinya masih lebih memberi nilai tinggi dunia dan tidak pernah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Nah, ini masalahnya. Nah, inilah saudaraku yang saudara harus benar-benar pahami dan harus benar-benar mengerti. Jangan sampai kesempatan ini berlalu, Anda tidak pernah lagi menemukan Tuhan. Setiap bulan Desember orang berkata, lahirlah di hatiku ya Tuhan. Tahun ini berkata, lahirlah di hatiku. Loh, tahun kemarin juga lahirlah di hatiku. Nanti tahun depan jangan-jangan juga begitu. Kalau Tuhan belum datang, dunia belum kiamat, jangan-jangan begitu lagi nanti. Ya, jangan-jangan begitu lagi. Nah, saudara jadi tidak punya sesuatu yang saudara bisa bawa kepada Tuhan. Enggak ada catatan pengabdian kepada Tuhan. Tidak ada catatan pengabdian untuk Tuhan. Wah, mengerikan, saudaraku. Serem itu, hidup begitu itu. Jangan sampai. Tiap tahun lahirlah di hatiku. Harus tumbuh. Dia makin bertambah-tambah, kita makin berkurang-kurang sampai kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kita akan memiliki karakter Kristus dan kalau kita pulang ke surga, Bapa di surga akan menemukan pribadi anaknya dalam diri kita. Ya, dia menemukan Yesus setelah melalui perjuangan. Keselamatan itu perjuangan, saudara. Tuhan kita yang mulia berkata, berjuanglah masuk jalan sempit, karena banyak orang berusaha masuk, tapi tidak bisa. Berjuang, agonisiste, strive, struggle. Itu, saudara. Ya, banyak yang saya mau sampaikan kepada saudara, tapi di lain kesempatan saya akan juga sampaikan kembali kepada saudara. Tetaplah bersama dengan GSKI Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Ciputra, dan beberapa wilayah lain di sekitarnya. Ya, di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Aswin. Untuk itu mari kita berdoa. Mari. Bapa di surga memberkati jemaat-Mu agar mereka bisa dipersiapkan untuk masuk langit baru, bumi baru. Ingatkan ya Bapa, sadarkan kami bahwa hidup ini benar-benar singkat dan setiap saat kami bisa meninggal dunia. Persiapkan jemaat-Mu di bawah pengembalaan Pendeta Aswin untuk menjadi orang-orang yang kelak diperkenan masuk rumah Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun 2021. Tanpa terasa seolah kita baru memasuki tahun 2020. Tapi sekarang kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Waktu berlalu sangat cepat sekali. Tanpa terasa kita sudah melewati hampir 1 tahun. Saudara, tadi saya menghitung-hitung waktu yang kita miliki dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun kita memiliki 365 hari. Kalau kita kalikan per harinya 24 jam, maka kita akan memiliki 8.760 jam. Dan kalau kita kalikan dalam menit, maka kita akan mendapatkan 525.600 menit. Saudara, waktu yang kita pakai untuk tidur rata-rata 6 jam per hari. Maka kita akan menghabiskan 2.190 jam dalam setahun waktu yang akan kita pakai untuk tidur. Dan apabila kita pakai untuk bekerja rata-rata 8 jam sehari, maka kita akan menghabiskan 4.380 jam dalam 1 tahun. Saudara, masih ada seperempatnya, 2.190 jam. Hanya seperempatnya yang tersisa, yang bisa kita pakai untuk family time, olahraga, hobi, dan lain-lain. Saudara, berapa waktu yang kita sediakan
untuk kita dapat membangun kerohanian kita. Sangat sedikit sekali, saudara. Begitu ketatnya waktu yang kita miliki, saudara. Saya berdiri di depan lonceng tua ini. Lonceng tua ini mungkin berusia 100 tahun lebih. Lonceng ini dimiliki oleh nenek saya. Dia tetap berdetik dari sejak dia dibuat hingga saat ini. Saudara, nenek saya sudah menyelesaikan waktunya. Dia dipanggil Tuhan pada usia 68 tahun. Dan kemudian dilanjutkan oleh ayah saya. Dia dilahirkan pada tahun 1941. Dan tahun ini, kemarin dia dipanggil oleh Tuhan. Saudara, jam ini hingga saat ini masih tetap terus berdetik. Tetapi kita memiliki batasan waktu. Dan suatu saat waktu kita pun akan habis. Saudara, saya teringat sebuah kisah di Alkitab tentang 10 anak darah. Saudara, ada 5 anak darah yang bijaksana, dan ada 5 anak darah yang tidak mempersiapkannya dengan baik. Dan pada saat mempelai itu datang, 5 anak darah yang bijaksana ini dapat masuk dalam pesta perjamuan. Saudara, 5 anak darah yang tidak bijaksana ini tidak mempergunakan waktunya dengan baik. Maka mereka tidak dapat memasuki pesta perjamuan. Saudara, 2020 sebentar lagi akan kita lewati. Dan itu akan menjadi masa lalu kita. Sebentar kita akan masuki 2021. Mari saudara, kita akan memulai lembaran yang baru. Kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan hargai setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Saudara, mari sebelum kita menutup tahun ini, saya mengajak saudara semua kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan buat penyertaannya selama tahun 2020 ini. Dan biarlah di tahun 2021 Tuhan tetap menyertai kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu yang boleh kami terima di sepanjang hidup kami. Terutama di tahun 2020. Kau sudah menyertai kami, Kau sudah melindungi kami, bahkan memberkati kami semua Tuhan. Sebentar kami akan masuk tahun 2021. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap beserta dengan kami. Pimpin kami Tuhan di tahun-tahun yang tidak menentu ini Tuhan. Dan biarlah penyertaan-Mu saja Tuhan ada bersama-sama dengan kami semua. Kami mau mempergunakan waktu dan kesempatan yang sudah Kau berikan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur untuk segalanya. Mari saudara kita buka tangan kita. Dan sekarang sidang jemaat yang terkasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh-Nya yang kudus, yang selalu membimbing kita, menyertai kita, bahkan memberkati kita semua. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari dengan percaya saudara, kita bersama-sama katakan, amin.